Pagi kini yang akan kita pahami adalah ya laitani qaddamtu li hayati. Kata laita itu namanya kata untuk menunjukkan penyesalan yang teramat dalam. Karena laita itu suatu angan yang tidak akan mungkin terjadi. Hari Senin subuh yang lalu, ya laitani kuntu turaba. Wahai andai sekiranya aku jadi tanah saja. Dia tidak mungkin, dia sudah menjadi orang. Atau tidak mungkin, dia dihidupkan dan ingin jadi tanah, tidak mungkin. Panjang lebarlah kita pahami Senin subuh yang lalu. Ini ya laitani berikutnya, sore yang baru kita baca. Itu manusia, lebih khususnya orang yang lalai, yang lengah, orang yang abai, yang terpedaya, yang tertipu dengan kehidupan dunia, lebih-lebih orang kafir yang tidak percaya kepada akhirat. Nanti setiba di akhirat, mereka lah yang mengatakan ya laitani. Wahai andai sekiranya dulu ketika hidup dunia aku telah melakukan berbagai macam hal, amal saleh, kebajikan, ketaatan, ibadah dan seterusnya untuk hidupku di akhir ini. Tapi sebelum itu kita pahami, tentu kita pahamilah semenjak ayat yang atas supaya jangan terkesan memenggal. Memenggal, memotong, mencuplik, mengambil, mencokok dan ketujuh. Sebab kadang-kadang ayat itu ada talinya, ada sambungannya, ada hubungannya, ada munasabahnya. Kadang-kadang kebiasaan mengambil sepotong, dipacik itu tanpa menghiraukan ayat yang bertalian yang berhubungan dengan itu. Nah, kini kita ambil saja ayat kalla. Itu ayat ke-21. Orang terjemahkan dengan sekali-kali tidak. Istilahnya kok namanya pembantah. Menolak sesuatu yang tidak mungkin. Kalla, sekali-kali tidak. Ana sekali-kali tidak, wahai orang-orang yang lalai, orang-orang yang abai, orang-orang yang lengah, sekali-kali tidak berguna lagi, berfaedah lagi, bermanfaat lagi. Segala sesuatunya yang kalian cari, yang kalian kumpulkan, bahkan kalian mengangkangi harta anak yatim, harta warisan, dirampok, dirampas daripada para ahli waris yang lainnya. Kan itu ayat atas. Juga hak-hak fakir miskin, orang-orang yang butuh, kamu juga tidak memberikan. Ujungnya ayat 20, itu lantaran karena tuhibbunal mala hubban jamma, kalian terlalu amat sangat berlebihan mencintai harta, menganggap segala-galanya harta dan diukur segala-galanya dengan harta, malahan menghabiskan segala waktunya,
potensi yang dimilikinya untuk memperoleh, mendapatkan harta, malahan dengan cara-cara yang tidak benar. Kalau bahasa orang ini sudahlah maliang sekian miliar, galak aja deh. Pakai lo baju orangnya ini masih babai deh. Dah do rasa apa? Lah habis namanya. Rasul. Nah kalau bahasa Rawa abi gali de galiti. Ya kalau ndak baraso leh, nak malu leh. Sekian miliaran, bukan puluhan, ratusan miliaran, merampok, merampeh, mambiak. Tapi masih tetap senyum-senyum, dada-dada, babai-babai, walaupun itu untuk menutupi kesedihannya, kerusuhannya, ketakutannya. Tapi apa namanya? Nggak peduli kamu tuhibbunal mal. Ayat ke-20. Hubban, suatu kecintaan, kan hubban. Kamu mencintai, menyukai harta, mal hubban. Akan suatu kecintaan yang sudah sangat jamma, sangat besar. Suatu kecintaan yang keterlaluan dan berlebihan, menjamma. Akibatnya tidak peduli lah, baca rodape, baca romambia, bagaimana cara memperoleh. Umumnya kalau lebih itu orang pasti akan melanggar segala aturan-aturan, batasan-batasan. Sebabnya orang kalaulah ambisinya akan mendobrak segala batasan dan aturan. Nah, kenapa begitu? Nya menganggap, nya menduga itu berbeda, berguna. Seakan-akan harta itu bisa untuk segala-galanya. Kalau dalam surat Al-Humazah bunyinya wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addadah yahsabu anna malahu akhlad. Kenapa? Yahsabu, dia menyangka, dia mengira malahu, hartanya itu akhladah, bisa mengekalkannya, mengekalkan hidup, mengekalkan posisi keadaannya, mengekalkan apapun yang diinginkan. Maka habis-habisan. Nah, habis-habisan itulah yang kecil sikot jamma. Sampai tidak peduli dalam ayat itu, kamu makan hak orang lain. Di situ wa ta'kuluna turata aklan lamma. Kalian makan harta warisan dengan cara yang tidak benar. Mencampur adukkan antara hak kamu dengan hak orang lain. Niko ancaman balik bagi orang yang mengomok, mengumpuan, mengamihan semua harta peninggalan tanpa mempedulikan ada hak orang lain di situ. Kenapa? Karena dia harta itulah menjadi kecintaannya mendalam. Dulu di zaman jahiliyah, sebelum Islam datang,
Kalau mati seseorang, kebetulannya punya harta, maka saudara-saudaranya yang berkuasa akan mengambil semua harta, tidak peduli kepada bininya, tidak peduli kepada anaknya, tidak peduli kepada orang yang berhak di harta. Harta warisan itu dikamehan jadilah jandanya terlunta-lunta, merana sengsara. Jadilah anak-anaknya yang berhak dapat warisan tidak ada yang mengurus. Dulu tentu berbeda dengan kita di Minang. Di Minang yang mengamian sadwalahnya. Halo? Yang mengamian sadwalahnya? Antalah mana tu? Di situ ada anak, di situ ada orang mintua, di situ ada yang lain yang berhak. Termasuk anak-anak yatim atau orang miskin atau orang susah. Ujungnya karena lah keterlaluan mencintai harta. Tak peduli lah. Dan itu sering terjadi. Ngacot terjadi. Kan kami nak mau koil, kami nan mengapa sawaknya? Membiayai soal macam di kami nan salah. Apalagi bininya ndak orang awak. Halo? Bininya ndak orang awak. Orang siapa? Habis, hati-hati harta. Kalah sekali-kali tidak. Jangan kamu lakukan itu, dan jangan kamu anggap harta itu bisa menyelamatkan kamu. Itu yang kalah. Sekali-kali jangan dibantah, dia tolak. Jadi jadilah kalah siko maknanya membantah anggapan yang tidak benar. Nanti apabila datang saat masa dan waktunya, yaitu ketika dukkatil ardu dakkan dakkan, digoncangkan bumi dakkan, dakka diulang. Goncangannya sangat luar biasa. Jadi digoncang segoncang-goncang, sehebat-hebatnya, sedahsyat-dahsyatnya. Dakkan dakka. Namanya kiamat. Kalau itulah terjadi, nang kamu kamehan, nang kamu kumpuan, nang kamu kangkangi, tidak sedikit pun berguna bermanfaat. Jangankan kiamat, ketika kamu mati saja, apa yang kamu selama kumpulkan, habis semua. Kalau kecil orang awak, sirah je tanah pusaro baru, dan naratolah di parabin orang, tuntut menuntut. Kamu lah mati awak nak bunuh. Iza taradda. Apabila dia telah tersungkur di dunia, masuk kubur, di neraka, tak bunuh lah. Kan taradda nama ayatnya. Taradda. Iza taradda. Apabila dia telah terjatuh, tersungkur di dunia, ketikanya tersungkur, tak ada gunanya lah itu. Namanya kalah. Jadi hati-hati, waspada bagi orang yang suka mengamehi, kamehin. Kamehi itu kan bahasa India. Suka mengumpul-ngumpuan, mengameh-ngamehan, tidak peduli lah, itulah punya orang lain, lah hak orang lain.
Yang paling parahnya sembahyang ada jin tuan. Puasa ada jin. Bahkan ke Mekah pun lah ulang kalinya orang. Tapi ratu kan tidak bisa ada. Dan seterusnya. Jangan sampai harta itu menjadi petaka, menjadi bala. Setelah kita mati dan di akhirat sana. Karena harta itu salah satu yang akan ditanya, min aina iktasaba wa fima anfaqah. Dari mana dia mengusahakannya dan kemana dia anfaqah. Kemana dia infakkan, dia belanjakan, dia pakai, dia pergunakan. Wajah Rabbuka. Dan datanglah Tuhanmu ya Muhammad. Ja'a Rabbuka. Wal malaku, sementara ketika itu, saat itu malaikat saffan saffa, mengatur barisan saf mereka dengan sangat rapi. Terkenallah kerapian saf para malaikat. Bahkan saf yang rapi itu Allah jadikan sebagai sumpah. Was-saffati saffa. Bernamalah surat As-Saffat. Dan bernama pula nanti surat As-Saff. Itu menunjukkan saf kaum muslimin itu harus rapi. Digambarkan setiap kita salat, kita harus rapi. Cuma tidak semua orang mau rapi. Allah suka kepada cinta, Allah cinta dan suka kepada saf yang rapi, yang teratur. Karena itu menunjukkan kerapian, keharmonisan, keserasian, kebersamaan, dan kekompakan. Malaikat terkenal dengan safnya yang rapi. Sehingga Nabi pernah tegur para sahabat, apakah kalian tidak mau saf kalian seperti safnya para malaikat? Situasi itu kan gambaran situasi hari kiamat. Saat di mana semua tidak berguna, tidak berfaedah, tidak bermanfaat, termasuk harta. Sambung mana? Hancur bumi kiamat. Sebelum hancur-hancuran terjadi dulu gempa-gempa. Kata para pakar, gempa aku makin lama makin encok. Makin sering. Sebelum terjadinya gempa dahsyat. Sebelum terjadinya zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Sebelum terjadinya gempa dahsyat, maka takthur. Diawali dengan bergempa-gempa. Diprediksi, tidak diprediksi oleh pakar gempanya kan terjadi gempa. Sebab gempa itu tidak ada yang bisa mencegah. Sepakar-pakar orang tidak bisa mencegah gempa. Nanti puncaknya itu gempa dahsyat dan hancurlah bumi segala satunya dengan dakkan dekka. Setelah itu tiba nanti saatnya ditukar bumi dengan bumi yang baru, alam baru. Kemudian kita dikumpulkan, dikumpulkan suatu tempat namanya mahsyar. Gambarannya, suasananya begitu, dalam keadaan bertelanjang, tidak balas kaki, tidak berkhitan, tidak ada perlindungan, tidak ada naungan, tidak ada makan, tidak ada minum. Di bawah terik matahari yang luar biasa panasnya. Tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Nah, salah satu prosesnya namanya berkumpul untuk disidang, diadili, dimintai pertanggungjawaban. Antara lain, tiba masanya datanglah Tuhanmu, Ja'a Rabbuka. Datanglah Tuhanmu ya Muhammad untuk memutuskan segala perkara, segala urusan. Untuk memintai pertanggungjawaban.
untuk menyidang mengadili. Tidak satu pun yang luput. Nah, bagaimanalah hal keadaannya kalau kita gambarkan suasana itu. Suatu tempat yang sangat-sangat luas, lapang, semenjak Nabi Adam di situ bertelanjang, tidak beralas kaki, tidak ada perlindungan, menunggu dan menanti dengan penuh kesengsaraan. Namanya itulah hari berkumpul. Entah bara lamanya tidak tahu kumpul. Kemudian datanglah Tuhanmu, Ja'a Rabbuka. Kita tidak akan menjalehkan, menerangkan bagaimana datangnya Tuhan. Itu urusannya urusan di luar kepala awak. Datang Tuhanmu ke mahsyar. Bagaimana datang Tuhan? Joano datang. Dan seterusnya, tidak usah dipikir. Kerana kaji kita tidak menyuruh memikir itu kaji kita. Tiba saatnya nanti hari saat di mana Tuhan Allah akan mengadili, akan mengisap, akan memperhitungkan, akan menanyai, akan minta pertanggungjawaban, lalu datang Tuhan itu. Nah, kalau kita peturkan dia arah buka aku panjang perdebatan ulama, panjang. Tidak ada gunungnya awak yakin salah. Sebab ujungnya mereka mengkapian, menyesian. Jara buka sementara malaikat sudah. Coba bayangkan para tentara-tentara yang mengatur barisan sebelum tiba pemimpin negara. Barangkali kita pernah cari di televisi. Namanya pemeriksaan barisan. Dulu ketika Pak Harto, candu dulu kita mencari kan keluar TV. Satu-satunya televisi ketika itu kan TVRI-nya. Bagaimana beliau memeriksa pasukan, tentara sudah rapi, teratur, berbaz. Apalagi para malaikat. Kabarnya konon, ketika langit pertama dilipat digulung, turunlah para malaikat semua, penghuni lapis langit pertama. Jumlahnya sebanding dengan yang ada di mahsyar. Berapa banyaknya muka dua di mahsyar, sama dengan jumlah malaikat penghuni langit lapis pertama. Lalu mereka membentuk saf. Rapilah barisannya. Sedangkan manusia adalah rapi barisannya. Digulung langit yang kedua. Maka turun malaikat di langit kedua yang jumlahnya 2 kali lipat daripada yang tadi. Membuat barisan baru. Di gunung langit ketiga, jumlahnya 2 kali lipat daripada yang telah ada. Terus sampai ke langit ketujuh. Maka jadilah malaikat itu safwan. Kalau dalam surah Amma Yatasa'alun, ujungnya kan begitu. Surah Naba kan? Amma Yatasa'alun, ujung ayatnya begitu. Berbunyi sama, mirip. Walaupun dalam konteks yang berbeda. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatus la yatakallamuna illa man adzina lahu rahman wa qala sawaba. Bagaimanalah suasana ketika itu? Siawak. Raja-raja, penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh dunia entah di mana ketika itu. Entah apa keadaan ketika itu. Para orang hebat-hebat, orang kuat-kuat, orang bagak-bagak, ketika suasana dikumpul di mahsyar, semua yang namanya manusia, kira-kira boleh nampak ketua awak sini.
Halo. Dia nampak ketua awak sinan. Tak, pimpin awak. Entah terpijak-pijak ke pajagonya dia tak. Sebab orang kaya-kaya, orang sombong nanti terpijak-pijak bagaikan semut terpijak. Tak berharga, nak bernilai. Dalam sebuah hadis, orang yang terdunia aku sewenang-wenang, semena-mena, angku sombong jumawa, melakukan tindakan-tindakan kelaliman, penganiayaan dan segala macam, kerana nyawa bagak, nyawa kuat, nyawa berkuasa, nyawa macik, nyawa kayo, nanti di akhirat tidak ubahnya bagaikan seekor nyamuk, seekor semut yang terinjak-injak. Tidak ada nilainya. Kini nogo. Baca lah kayo. Kini nogo. Ya, kita kan juga hadir di situ. Sama-sama nak baju, sama-sama nak berterompah, sama-sama polos. Ada kepangkaan? Baju, tapi baju nak ada. Pangkat, tapi pangkat tergantung di baju. Kopiah, peci, baret, tapi tak berkopiah, peci. Jangan, apalagi tungkek, nak ada tungkek. Pengawal, siapa nak mengawal awak sinan? Siapa awak? Nak mengawal, nak meirian, nak macik map awak, nak macik kacamata awak, pulpen awak, nak menjikut pintu awak, nak mengaluang bunguk awak, siapa? Siapa awak ketika itu? Ketika itu yang bernilai cuma yang bertakwa. Kita disuruh merenungkan keadaan saat ketika itu supaya kita janji mawa mana jangan angku apa. Sepandai-pandai mengelicik, nanti tergeliciknya nanti. Sepandai-pandai menyuruh, ikunya nampak juga dia. Sepandai-pandai melak, kini kalau melak elak sekolah. Kemana ke melak? Ja'ara buka wal malaku saffan saffa. Datang Tuhan. Sementara malaikat sudah siap dengan barisan-barisannya. Yang mengelilingi, dalam sebuah ayat, mengelilingi makhluk-makhluk manusia dan jin-jin dan makhluk lain di mahsyar. Maka seakan-akan malaikat itu pagarnya. Saffan, saffa, wallahu a'lam. Kemudian didatangkan diperlihatkan pada ketika itu Jahannam. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, dinampakkan neraka Jahannam dengan 70,000 tali kendali. Satu tali kendali dipegang oleh 1,000 malaikat atau 70,000 malaikat. Tolong nanti berpariwayat. Lalu nampakkan dengan gejolaknya, dengan dentuman-dentumannya, lengkingan-lengkingannya dalam ayat itu. Dan malaikat dan neraka itu melihat orang-orang yang hadir di mahsyar. Idza ra'athum min makanin ba'id. Ketika neraka melihat mereka-mereka yang ada di mahsyar, min makanin ba'id sami'u laha. Orang-orang yang ada di mahsyar ketika itu mendengarkan gejolaknya, dentumannya, geramannya, kapopoh-kapopohnya itu surah Al-Furqan. Nak kita buka ni. Hampir sama dengan surah Al-Muluk. Hampir pecah, hampir meledak neraka mencalik orang itu. Geram. Jadi didatangkan neraka, dinampakkan. Konon kabarnya wallahu alam sejauh jarak 500 tahun perjalanan lah nampak hebatnya.
500 tahun perjalanan kuda. Tentu kuda kencang berlari sejauh itu, nampak dahsyatnya neraka. Jika menambah bagi orang yakin kecemasan, ketakutan, kengerian. Menambah ketawaduan, menurunkan keangkuhan, kesombongan. Sebab ketika itu awak nak beragu. Sedangkan lah pensiun saya awak nak beragu. Itu bagi kami nan memecik ke petang kuah. Bapak orang kawak kok kepala lah namanya, kepala bagian, kepala kasih, kepala iko, murah saya menyuruh-nyuruh orang, mari-ari orang, ala pensiun, dah boleh, kena boleh, saya nak kesuruh lah, dah boleh, cuman teraso, masih teraso apa orang, ya waktu teraso. Kalau kurang-kurang beriman je, orang kurang-kurang beribadah, orang sesudah pensiun tu hilang pangana biasanya. Namanya kita orang kini sindrom pensiun. Nah, kaji kita nak ikut. Yaumaidin, pada saat pada ketika itu yatadzakkar. Yatadzakkar, ingat. Sadar. Al-insan, manusia. Anan ingat. Anan sadar manusia ketika itu manusia nama. Kan di sekolah dikecekkan yaumaidi yatadzakkarul insan, ingat dan sadarlah ketika itu manusia. Ada yang mengatakan kau manusia pada umumnya lah. Semua manusia lebih-lebih manusia yang lalim, yang zalim, yang tamak, yang serakah, yang sombong, yang angkuh. Lebih-lebih lagi yang kafirin, yang musyrikin. Sadar, yatadzakkar, sadar, ingat manusia akan apa yang telah dilakukan, diperbuatnya ketika di dunia, tentang kesombongannya, keangkuhannya, kelalaiannya, keserakahan, ketamakannya, dan seterusnya. Dan tentang tidak adanya kesiapan dirinya untuk menghadapi hari akhirat itu. Wa anna lahu zikra. Kalau bahasanya agunanya ketika itu sadar dan ingat. Kalau nasi jadi bubur, bisa-bisa dimakan buburnya, tinggal buat kuah meleh. Nasi jadi bubur, akan tinggal buat kuah toco meleh, masih ada gunanya. Tapi kalau ikut, tidak ada nasi jadi bubur lah. Apa tiba di akhirat? Masalah habis. Maka itu tidak lain. Yang tinggal cuma penyesalan demi penyesalan. Angan-angan. Kok andai-andai jikalau sekiranya. Itu nak ya laita. Kejiwakan ya laita kan? Anna lahu zikra. Zikra itu sadar dan ingat. Kalau anna, ya bagaimanalah gunanya? Apalah manfaatnya, apa faedahnya? Untuk orang ini, kesadaran dan ingat. Tidak ada manfaatnya. Itu di akhirat. Jangankan di akhirat, ketika di dunia kosen, yang saja, di hari itu, saya banyak orang nan nyesal, tapi agunnya hari itu nyesal, gigi saya tangga. Kalau bahasa orang kampung ambo,
Rawan, murah, garaman tangga. Barang rancak buatan luar negari, murah, dapat diskon lagi. Kau guna pitih nak doh. Karena waktu sudah berlalu. Tak ada lagi, habis. Kok ketika muda dan dulu kok ketika muda dan dulu kok ketika muda dan dulu tak ada lagi. Masa muda habis. Di dunia, apalagi di kubur, lebih-lebih di akhirat. Ketika itulah yaqulu, dianya manusia itu berkata. Manusia yang cekoh. Manusia yang kemaru dengan harta. Dia menganggap harta segala-galanya. Manusia yang lengah, yang abai, tidak peduli kepada aturan-aturan. Namanya para manusia yang usah, yang bangkang, yang deraka, yang menentang. Lebih-lebih lagi manusia-manusia yang kafir, yang musyrikin. Yang sama sekali tidak percaya adanya hari akhirat. Sehingga mereka tidak bersiap sama sekali, tidak berbekal sama sekali. Karena mereka menganggap hidup itu hanya sekali. Mereka habiskanlah segala satu dunia. Ketika itulah yaqulu, dia berkata, ya laitani. Wahai laita. Betapa besar penyesalanku. Andai kira kok kan ya, laita kan? Kalimat yang dipakai untuk penyesalan karena waktunya sudah berlalu, masanya sudah luput. Sehingga jadilahnya wahai andai sekiranya dulu. Ketika di dunia dulu, kok mantun, kok begini. Itu namanya perandaian tidak ada gunanya. Ketika saat di mana lebih-lebih Jahannamlah dipertontonkan. Ketika saat di mana kita berkumpul di mahsyar. Takanalah segala sesuatunya, kelalaian, kelengahan, ketidakpedulian. Ya laitani qaddamtu li hayati. Qaddamtu, aku telah memperbuat segala sesuatunya untuk kebahagiaan, kesenangan, keselamatan hidupku sekarang di akhirat ini. Cuma konyonya masa depan sama masa depan tu akhirat. Tidak setelah pensiun dah, tidak ketika hari tua dah. Masa depan sama masa depan adalah di akhirat. Makanya kata Nabi yang paling cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dan kehidupan setelah kematian. Namanya Akyas. Dalam sisi pandang Nabi, orang yang cerdas, yang cerdik itu bukan orang yang memikirkan ketika nyalah tua. Ketikalah pensiun. Tak. Ketikalah pensiun hidup. Lah pensiunnya hidup, itu ni pikirannya. Balah. Itu orang yang Akyas, paling cerdik. Inti kajiwa sepagi kini adalah tarang. Jangan kita termasuk orang yang mengucapkan ya laitani qaddamtu di akhirat. Andaikan kiranya aku di dunia dulu ada mempersiapkan diri melakukan apa-apa saja yang berguna, yang bermanfaat, yang berfaedah untuk kehidupanku di